Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak pernah kita berhenti untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak pernah berhenti. Semua yang kita miliki dari anak, keluarga, harta, kesehatan, dan seluruhnya betul-betul itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali yang kalau kita lebih melihat pada nikmat dan rahmat Allah itu akan menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Karena nikmatnya begitu banyak. Namun terkadang barakallahu fiik, kita lebih melihat pada cobaannya, yang itu sebenarnya sedikit sekali dibanding dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka barakallahu fikum, ada pulpennya. Ada pulpen, coba pinjam. Jazakallah. Apa yang antum lihat di sini? Gambar apa? Segitiga. Barakallahu fikum. Kenapa antum nggak lihat kertas putih? Padahal mana yang lebih besar? Kertas putih dibanding dengan apa? Segitiga ini. Kalaupun anak di gambar ini bok dengan pada min tadi, saya sebenarnya gede. Kalau seandainya saya gambar titik, pasti Anda akan bilang apa? Titik. Itu sedikit perumpamaan saja. Ujian kita itu dikit sekali sebenarnya. Namun kita terfokus di situ. Padahal kita itu dilingkupi dengan nikmat yang sangat banyak. Namun karena kita apa? Fokus di situ, fokus yang kepikiran adalah hanya apa? Ujian saja, akhirnya kita menderita di situ. Maaf. Misal kita diuji dengan apa misalnya? Dengan lagi diuji apa misalnya? Ini contoh aja. Apa? Harta misalnya. Harta pun nggak banget-banget kan? Esi klamben, esi manggon itu kan? Emang harta sampai dengan bleaching? Sing ngomong Indonesia orang ngerti bleaching ora apa belilah. Ora klamben gitu nih bleaching. Enggak pakai pakaian itu ya. Misal kita diuji harta, itu hanya subhanallah, setitik daripada harta. Ujian harta itu kecil sekali. Kenapa? Buktinya kita masih bertempat tinggal. Buktinya kita masih punya pakaian. Buktinya kita masih punya kendaraan. Ya kan? Semua kita punya kendaraan. Semuanya sudah punya kan kendaraan kan? Walaupun jenisnya beda-beda, iya kan?
Semuanya punya penghasilan. Iya kan? Paling mungkin ujiannya di mana? Kurang gue becer. Nah, berarti kan cuma kurang gue becer. Itu dari kurang ujian di harta, itu pun kalau kita tarik dari harta saja, itu cuma bagian kecil. Padahal kita masih punya nikmat yang lebih banyak daripada ujian kurang becer sedina. Kesehatan, iya kan? Duit bojo, Masya Allah tuh. Antum kurang becer, ana wong sing sugih duit nggo becer akeh ora duwe bojo. Langkah sing becer. Apa ora celaka gue Cahyono pernah ngalami jadi apa? Bujang itu kan? Aduh, bingungnya itu kan? Oleh duit langkah sing apa? Becerna. Ya tidak, itu saya ambil kecil saja. Belum dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Kenapa? Sekali lagi, kita terlalu fokus dengan titik kecil. Kita lalai dari apa? Semesta kenikmatan yang sangat luas. Itu kenapa mungkin jenengan Ustaz kita kepenak ya. Karena fokus saya itu adalah apa? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah anak alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Akhirnya fokusnya dengan ini, akhirnya guyu baik. Padahal titiknya saya itu mungkin ujiannya itu jauh lebih bulat gini, bakul gini. Cuma apa fokusnya adalah di sini saya. Ini tidak terbuka sih Mbak Mani Itu sudut pandang itu penting. Ya kan guyu KPK alhamdulillah kan terbuka itu. Ya kan? Fokus kita cuma pahal kurang itu aja sih. Akhirnya yang bendina bundet gitulah. Coba dipikirkan lagi. Alhamdulillah, ya dek, walaupun lagi kurang becer, bocah sehat, bocah si teng sekolah, si teng mondok dan yang lainnya seperti itu. Ya tidak, coba itu rubah mindsetnya. Nah, seandainya memang tadi kekurangan kita ada seperti itu, ternyata apa? Setitik noda hitam dari kenikmatan yang apa? Sangat banyak. Tinggal kita minta aja solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita minta pertolongan, kita minta jalan keluar. Tingkatkan ketakwaan karena itu menjadi apa? Solusi bagi setiap masalah. Karena takwa itu mendatangkan apa? Rezeki yang tidak pernah diduga dan disangka seperti itu. Barakallah. Alhamdulillah ya, insyaallah ya. Seneng kabeh akhirnya kan, cara muat ya. Minimal detik ini. Balik ke rumah ya mumet maning seperti itu. Minimal di sini senang gitu. Itu maksud daripada majelis ilmu itu adalah mendatangkan kedamaian. Masjid itu tempat kita mencari solusi, ketenangan hati. Itu seperti itu sebenarnya. Seperti itu. Makanya dulu para sahabat itu kalau mereka itu lagi gundah gulana, langsung mereka mencari Rasulullah SAW. Karena dapat kayak gitu, petunjuk kehidupan. Yang itu akan apa? Menjadi penenang seperti itu. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada baginda kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin tuh hadis 106 ya, atau hadis ke-12 dari bab mujahadah, namun belum selesai. Iya. Maka kita ulangi lagi lah sedikit. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, As-Sani Asyara. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dari bab apa? Mujahadah. Dan hadis yang 106 dari awal kitab. An Abi Firas Rabi'ah ibni Ka'ib al-Aslami.
dari Abu Firas, namanya Rabi'ah ibnu Ka'ab, anaknya Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli sufah, dan beliau termasuk ahli sufah. Qala, dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Maka tatkala malam-malam Rabi'ah ini membawakan air wudu buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keperluannya, apa yang diperlukan oleh beliau. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kebaikan Rabi'ah ini, dia berkata, salni, minta silahkan padaku, minta apa, seperti ini. Faqultu, maka Rabi'ah berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemanimu, Masya Allah, di surga. Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, awa ghaira dzalik, mungkin ada yang lain, mungkin yang lainnya, seperti qultu huwa dzaka. Kemudian Rabi'ah mengatakan, ya permintaanku itu tadi. Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu permintaanmu itu, bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan engkau banyak sujud. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, jadi hadis yang ke-12 dari bab mujahadah ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, dan beliau adalah salah satu dari pelayan Rasulullah SAW. Jadi kemarin kita ini cuma sekedar mengulang ya, karena kemarin sudah diterangkan itu kan. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu, mereka itu Masya Allah, betul-betul berebut untuk bisa melayani siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Apa tujuannya kemarin? Untuk mendekat sehingga mendapatkan apa? Ilmu dan keberkahan bersama Rasul, seperti itu. Nah ini, maka pelajaran yang bisa ambil adalah apa? Kita harus apa? Mendekat kepada ahli warisnya Rasul. Ahli warisnya para nabi siapa? Sahabat sudah meninggal. Hah? Para ulama. Kata Rasulullah SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama, para ahli ilmu, para ustadz, para kiai yang betul-betul memiliki ilmu. Ulama di sini, bukan abid, bukan ahli ibadah. Ulama yang dia punya ilmu itu adalah warasatul anbiya, adalah pewaris Nabi. Maka kalau kita meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka berlomba-lomba untuk apa? Melayani Rasulullah SAW dengan tujuan tadi untuk apa? Mendekat sehingga mendapatkan ilmu dan keberkahannya. Hendaknya kalau kita ingin mencontoh mereka, kita apa? Mendekat dan melayani siapa? Para ulama. Seperti itu. Ulama, tapi ulama itu jamak dari alim. Alim itu artinya apa? Orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu, bukan ulama-ulama gadungan, itu bukan ya. Ulama yang betul-betul apa? Ahli ilmu, tahu Al-Quran, tahu hadis, tahu tafsir, tahu usul fikih, tahu akidah, tahu ilmu agama. Seperti itu. Karena banyak apa? Orang yang mengambil apa? Kepentingan duniawi, dia mengaku sebagai apa? Ulama, padahal sama sekali dia bukan ulama. Jangankan tahu tafsir, jangankan tahu hadis, jangankan tahu akidah, apalagi ilmu usul fikih dan yang lainnya. Sekedar apa? Belajar
tasrif aja belum tahu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun aja enggak tahu itu. Seperti itu. Tapi apa? Mereka apa? Berlagak seperti ulama. Kemudian apa? Menyampaikan kepada umat, itu loh, kalau kepengen dapat keberkahan, maka layani saya. Na'udzubillah. Rasulullah SAW itu enggak minta dilayani, jangan salah paham. Para sahabat itu berebut untuk melayani Rasul, karena tujuannya apa? Mendapatkan ilmu dan keberkahan. Bukan untuk na'udzubillah, untuk dijadikan pembantu, pelayan, tidak. Mereka itu dengan senang hati, karena apa? Karena biar bisa dekat. Seperti itu. Nah, ini sudah diterangkan kemarin ya. Wa min ahli sufah. Masya Allah. Beliau adalah apa? Pelayan dan juga ahli sufah. Ahli sufah itu adalah orang-orang muhajirin. Orang-orang apa? Muhajirin. Orang muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah atau Yasrib ke Madinah. Kemudian apa? Beliau itu apa? Fokus untuk belajar, sehingga beliau apa? Tinggal di pojokan-pojokan masjid. Karena mau fokus belajar. Ya, sekitar 80-an orang, Masya Allah. Itu yang betul-betul mau apa? Fokus seperti itu. Tinggal di masjid. Masih ada yang seperti itu? Ahlus sufah min hadal asr. Ahlus sufah dari zaman ini ada tinggelem apa? Tidur di masjid, baca Quran, ngaji dan yang lainnya. Enggak ada sudah. Subhanallah. Enggak ada sudah. Benar kata Rasulullah SAW, la ya'ti 'alaikum zamanun illa kana ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu generasi kecuali setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Lebih buruk dalam masalah apa? Agama. Adapun masalah dunia maka tidak akan datang zaman kecuali setelahnya itu lebih modern, lebih maju seperti itu. Adapun dari segi agama maka semakin apa? Terpuruk. Dan kita lihat seperti itu. Dulu waktu anak kecil itu walaupun anak enggak tinggal di masjid seperti itu ya, itu masih ada orang yang apa? Tinggal di masjid. Sering tidur di masjid lah. Seperti itu. Kakek saya rahimahullah ta'ala itu memang betul-betul tinggalnya di masjid. Karena gak punya rumah. Ngenger seperti itu dulu. Awal-awal hijrah dari Selawi ke sini. Tinggalnya di musola-musola, langgar. Seperti itu. Karena ya tadi gak punya orang tua di sini. Ngenger ke orang seperti itu. Nah, dari dulu masih ada malam-malam itu ada orang nginep di masjid, gitu kan. Bahkan kalau di sungai, di kali itu kan ada tajuk gitu ya. Tajuknya sekarang mati kabeh. Remuk wis ya. Itu tajuk di sini sudah di kali itu sudah nggak ada sudah. Dulu masih ada orang sholat di situ di tajuk itu, iya kan? Hampir di setiap pemandian ada apa? Tajuknya, iya tidak? Sekarang, jangankan orang sholatnya, tajuknya wis langka. Subhanallah, iya kan? Orang kemana sekarang? Orang di depan HP, orang di depan televisi, orang sibuk dengan shift 2, shift 3 itu kan. Subhanallah. Itu. Sekarang seperti itu. Nah, beliau itu ahlus sufah. Orang yang apa? Tinggal di pojokan emperan masjid. Kemudian dia berkata, mengisahkan, aku pernah bermalam dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, Masya Allah. Bisa, ini keuntungan kita melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa dekat. Jadi kalau dekat kita tadi bisa mendapatkan ilmu yang
banyak, bisa mendapatkan keberkahan. Seperti itu. Nah, kalau kita dekat dengan ulama, dengan ustadz seperti itu, nanti kita akan kecepretan ilmu, kecepretan akhlak, kecepretan keberkahan, ketenangan dan yang lainnya. Tapi kalau kita dekat-dekatnya dengan apa? Orang-orang yang buruk, maka ya tadi bisa kita kecepretan keburukan tadi. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Maka saya mendatangkan untuk beliau wadu. Kalau wudu. Kita kalau mau sholat harus apa? Wudu. Nah, kalau wudu itu kegiatannya, perbuatannya itu namanya wudu. Kalau wadu pakai fathah itu air wudunya. Nah, seperti itu. Air wudu namanya wadu, seperti itu. Nah, maka aku mendatangkan untuk beliau apa? Air wudu dan hajatnya. Melayani betul-betul. Melayani hal yang bukan, Masya Allah itu ya, melayani yang betul-betul di atas ibadah itu loh. Di atas ketaatan. Ini pun nggak diperintah. Ini apa? Atas dasar kemauan sendiri. Nggak diperintah. Rasulullah SAW enggak. Kemudian apa? Dan juga hajatnya. Mungkin beliau itu sangat senang dengan siwak. Rasulullah SAW itu sangat suka dengan apa? Siwak. Siwak itu adalah akar pohon arak yang dibuat untuk apa? Gosok gigi. Nah, itu. Mungkin mendatangkan siwak atau air minum atau apa seperti itu tanpa diperintah. Masya Allah, itu pengertiannya para sahabat. Maka barakallahu fikum sudah saya sebutkan kemarin, orang alim yang betul-betul alim loh ya, yang betul-betul alim, ulama betul-betul. Tatkala dia dilayani tidak akan pernah mengambil manfaat dari pelayanan umat, tidak akan pernah. Yakinkan itu. Maka kalau ada yang mengambil manfaat dari itu ulama gadungan. Minta dilayani, minta dijemput, minta ini dan itu seperti itu, ulama gadungan. Adanya adalah umat yang betul-betul melayani dengan apa? Tak sukarela, dengan keikhlasan. Itu pun pasti nggak ingin. Makanya balasan daripada orang yang alim ini akan lebih besar daripada apa? Apa yang diberikan oleh pelayannya tadi, oleh umat tadi. Makanya coba lihat ini. Tatkala ini sahabat cuma mendatangkan apa? Membawakan apa? Air wudu dan kebutuhannya. Coba apa balasannya coba? Rasulullah SAW langsung bilang apa? Faqal. Maka beliau SAW bersabda, salni. Udah minta apa silahkan. Masya Allah. Salni, minta. Makanya di sini kita bisa apa? Mengambil pelajaran. Salah satu ulama yang patut kita layani adalah ulama-ulama yang tidak meminta pelayanan. Kalau ada seperti itu layani itu. Tapi kalau minta dijemput, minta dikasih ini, minta disajenin, minta di apalagi minta disungkemin, minta diapa seperti itu. Celuk. Saya kata ibu. Ya kalau seandainya ya Allah ya Rabbi. Kenapa harus dihargai gitu loh? Kalau seandainya itu manjur betulan, kenapa kita enggak tak kasih semua gratisan? Yang bawa aqua juga dia itu kan. Bismillah itu seandainya memang betul-betul apa? Manjur. Iya kan? Apa susahnya doain doang? Enggak harus pasang tarif. Kan seperti itu. Cukup saya ketemu. Saya kata, dijadikan bisnis ya Pak. Subhanallah. Nah, maka kalau yang seperti itu tinggalkan. Jangan ikuti ulama-ulama yang seperti itu. Ikuti ulama yang apa? Mengajarkan apa? Al-Quran. Layani ulama yang mengajarkan apa? Hadis.
yang mengajarkan kitab-kitab ulama, yang membacakan kepada kita kitab-kitab misalnya kayak Riyadhus Shalihin seperti ini, kitab ulama, kitab Imam Nawawi, kitab akidah dan yang lain. Kita jelas mendapatkan apa? Keberkahan, manfaat ilmu, itu kan? Kita jelas mendapatkannya, ya tidak? Nah, maka kalau ulama yang sejati, salah satu tandanya adalah dia tidak mau dilayani dan dia pengennya adalah apa? Memberi apa? Manfaat kepada umat, bukan apa? Kepenginnya dapat manfaat. Buktinya apa? Ini kan nggak minta Rasul kan? Nggak minta untuk diambilkan air wudhu, itu nggak minta. Nggak minta untuk dipenuhi kebutuhannya, enggak. Ini sukarela. Maka Rasulullah SAW, ulama Rabbani, gurunya para ulama, ya kan? Melihat coba, apakah senang dengan itu? Tidak. Dia membalas. Udah, minta apa silakan. Nah, karena ulamanya ulama yang betul-betul ulama Rabbani, yang lillahi ta'ala, maka muridnya pun tatkala dikasih permintaan, mintanya orang konsugih, enggak. Pokoknya guru karo murid ya plek biasanya sih. Guru kayak gue, ya muridnya kayak gue. Guru dunia kedunyan, ya muridnya kedunyan. Iya tidak? Guru pasang tarif, muridnya jaluk apa? Jaluk rezekinya lancar. Iya tidak? Itu klop pokoknya. KPKPN memang sana jodoh nih. Seperti itu kan? Seperti itu. Kon dagangannya laris, kon ini dan itu, seperti itu kan? Ini gurunya, guru Rasulullah SAW. Maka muridnya tatkala nyun apa monggo. Apa yang diminta coba? Masya Allah. Kalau minta itu minta yang besar sekalian. Minta Ferrari, itu tanggung itu. Repot. Ora bisa kanggo nang Banjarsari Ferrari. Ora gadang bisa mlaku. Giline bodol. Kandas mobile. Percuma. Iya kan? Seperti itu. Coba dari ulama Rabbani, dari Rasulullah SAW yang mengajarkan dengan ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan ini dan itu, maka muridnya mintanya apa? Tatkala dikasih, minta monggo, minta apa? Ini Rasulullah yang menawarkan, minta apa silakan. Apa kata sahabat ini? Permintaannya besar sekali. Dan ini yang harus kita tanamkan pada umat. Minta surga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Masya Allah. Adakah permintaan yang lebih besar dari ini, ikhwan? Enggak ada. Ini enggak minta masuk surga ini. Tapi minta apa? Menemani beliau di surga. Kita kan tahu surga itu bertingkat-tingkat kan? Enggak main-main permintaannya dia. Jaluke karo Kanjeng Nabi coba. Wah, udah berat nih. Sekarang umat pergi ke kiai, pergi ke apa, mintanya apa? Rezekinya kon lancar. Anaknya kon ketampa jadi polisi. Subhanallah, rendah banget permintaannya. Bukan kita melarang hal itu, bukan. Ya itu boleh-boleh aja, minta kaya boleh. Minta jadi tentara ya boleh, minta jadi polisi ya boleh, minta apapun boleh. Tapi itu duniawi rendah banget itu loh. Boleh enggak? Boleh, tidak terlarang. Tapi jadilah orang yang betul-betul inginnya itu ingin yang perfeksionis, yang sempurna. Ini sempurna banget permintaannya coba. Bayangkan nih kawan, minta apa? Menemani Rasulullah apa? Di surga. Coba, ini, wah, udah pol itu. Gak ada yang lebih tinggi daripada permintaan ini. Ya tidak. Adakah kenikmatan yang lebih tinggi setelah melihat wajah Allah terutama dari permintaan ini? Ada nggak kira-kira? Ini betul-betul berarti sahabat yang cerdasnya bukan main. Kenapa? Karena dia tadi melayani Rasul, dapat ilmu, dapat keberkahan, sehingga paham itu.
Kita tidak dilarang untuk meminta dunia. Bahkan Allah SWT mengizinkan. Bahkan ada tersirat dalam perintah ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari negeri akhirat. Itu paling utama. Walatan sanasi buka minat dunia. Tapi bagianmu di dunia juga jangan dilalaikan. Karena antum sekarang di dunia ya realistis saja. Seperti itu. Tapi yang pertama adalah minta apa? Akhirat dulu. Ini cerdasnya luar biasa ini. Mintanya coba. Subhanallah. Dites sama Rasulullah SAW. Dites sama Rasulullah ini. Faqal. Maka Nabi SAW bersabda, awal ghaira dzalik. Mungkin yang lain? Mungkin pengen dikayakan? Mungkin pengen didoakan menjadi orang yang paling kaya? Mungkin pengen didoakan menjadi orang yang paling berkuasa? Mungkin pengen didoakan menjadi orang yang paling pintar? Mungkin. Ini tawaran. Dan doa Rasulullah SAW itu pasti terijabahkan. Ya tidak? Tidak ada satupun doa Rasulullah yang tidak dijabahkan. Di dunia wal akhirah. Baik di dunia ataupun di akhirat. Ini ngetes ini. Barangkali mau duniawi loh. Mau jadi orang paling kaya. Atau mau jadi orang paling berkuasa. Atau mau jadi orang paling cerdas. Atau menjadi orang yang paling berpengaruh. Tidak ya ikhwan. Apa kata Rabi'ah ini? Qultu huwadak. Permintaan kulo ya itu Rasul. Masya Allah. Kekeh. Masya Allah. Coba itu. Kalau kita ditawarin, apa orang pengen dunia? Ngalahna Bill Gates loh. Misalnya. Goyah kayaknya tak? Orsit. Aduh, dia ya. Kan seperti itu. Ini yang nawarin Rasul. Bukan abal-abal. Ulama abal-abal, kiai abal-abal, ustadz abal-abal atau apapun, tidak. Yang menawari adalah siapa? Rasul. Tapi karena didikan yang benar, sehingga orientasinya adalah akhirat. Akhirat itu apa? Negeri keabadian ya ikhwan. Barakallahu fiik. Negeri keabadian. Maksudnya kita kalau minta yang abadi, yang kekal, yang terus-menerus tanpa terputus. Barakallahu fiik. Dunia itu ya Allah ya Rabbi. Ya memang enak emang, tapi berbatas banget gitu loh. Sangat apa? Berbatas. Kita itu merasakan dunia enak karena kita belum merasakan nikmatnya surga. Tapi semua nikmat dunia ikhwan barakallah, semuanya itu ya. Itu ujung-ujungnya itu tetap kotoran dan capek. Sebutkan satu nikmat dunia yang enggak ada kotorannya coba. Makanan enak kayak apa? Metune tetap kuning ya, kadang madan ireng seperti itu. Iya tidak? Bunaramu. Iya tidak? Istri secantik apapun kalau datang bulan, jorok itu, darah haid. Iya tidak? Suami gantengnya kayak apa? Anggar ngentut bunaramu. Iya kan? Ngorokan maning. Seperti itu misalnya. Subhanallah. Semuanya coba. Kendaraan sebagus apapun. Kudu dekumbah. Nek ora karaten. Kudu de servis. Nek ora aus. Oline ora diganti. Radiator ora diisi banyu. Bakar mesinnya meleduk gitu kan. Coba. Capek semuanya itu. Itu nikmatnya loh ya. Itu nikmatnya dunia aja apa? Capek dan ujungnya adalah menjijikan. Iya tidak? Bagaimana apa? Azabnya dunia. Rada duit, rada bojo, dan yang lainnya misalnya gitu kan. Sengsara bener gitu kan. Makanya barakallahu fikum. Wabtaghi
fima atakallahu daral akhirah. Itu benar banget itu. Ya jelas benar dong itu firman. Carilah negeri akhirat. Itu nomor satu. Jangan kita korbankan barakallahu fik akhirat kita untuk dunia yang dunia. Antum tahu dunia itu ya. Kata dunia itu dari kata dana. Dana itu artinya rendah dan hina. Itu arti katanya dana, rendah dan hina. Itu dibentuk wazan dunia, fu'la ala wazni fu'la. Fu'la itu untuk menunjukkan yang paling rendah lagi, paling hina lagi. Dana aja sudah hina, sudah rendah, apalagi dunia. Dan itu pakai wazan mu'anas, dunia, fu'la. Mu'anas itu adalah untuk menunjukkan perempuan, lemah. Jadi dunia itu dari katanya itu sudah menunjukkan hakikatnya. Itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Maksudnya dibandingkan dengan apa? Akhirat. Kalau dunia dibandingkan dengan dunia, ya apple to apple itu ya memang punya harga lah seperti itu. Misalnya orang muslim yang kaya dengan orang muslim yang miskin. Ini kalau dibandingkan, ya kekayaannya tentunya lebih baik orang muslim yang kaya, gitu kan? Tapi kan kalau orang kaya dibandingkan dengan orang beriman, baik mana? Itu bukan bandingan, ikhwan. Gak bisa dibandingkan. Keimanan itu sudah pasti baik. Kan seperti itu. Orang kaya dengan orang beriman, orang kaya tapi kafir, orang beriman tapi miskin, dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Ini punya iman kok. Seperti itu. Yang dibandingkan itu adalah yang sama-sama tadi. Dunia dibandingkan dengan dunia itu punya perbandingan. Dunia dibandingkan dengan akhirat, ya nggak ada bandingannya. Tidak apple to apple zaman siki. Apa apple? Apa hubungannya ya? Orang sepadan kok apel karo apel gitu kan. Ingat Allah seperti itu. Barakallah. Nah itu. Ini pelajaran dari kisah ini. Kalau kita minta yang paling tinggi. Itu berarti orang cerdas. Yang paling tinggi adalah apa? Ya ini sudah kedisitan sama siapa? Rabi'ah. Tapi nggak usah minder. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, kalau minta itu minta surga apa? Firdaus. Karena itu adalah surga yang paling tinggi dan surga yang di paling tengah. Seperti itu. Minta yang paling tinggi. Coba kita, Masya Allah. Ini saya cuma mengingatkan pada diri saya. Kemudian pada kaum muslimin sekalian. Kita mungkin lupa minta untuk surga Firdaus. Kita lebih minta apa? Jabatan itu loh. Minta jadi lurah misalnya. Seperti itu. Kita Masya Allah tahajud seperti itu sampai minta, ya Allah, mugi-mugi anaknya kulo ketampi teng polisi. Boleh tidak doa seperti itu? Ya boleh. Tapi ya ada yang lebih tinggi lah. Masa mintanya itu loh. Ya itu boleh. Karena Rasulullah SAW mengajar kita minta semuanya, sampai pun apa? Minta garam dan minta apa? Capitnya sendal. Tapi kalau hanya fokusnya di situ, kita lalai dari minta yang lebih tinggi, kita hina sekali. Kita lebih pada kayak gitu loh. Kebanyakan manusia lebih apa? Khawatir dengan apa? Dunianya. Maras, ya Allah, mungkin anaknya pada manggon kabeh. Masya Allah. Untuk meminta agar anaknya punya rumah, itu sampai menangis-nangis. Boleh tidak? Boleh, gak apa-apa. Cuma ndongakna ya Allah, moga-moga anaknya aku jadi ahli sembahyang, jadi ahli tauhid. Itu
Lupa kita. Iya kan? Atau jaluk kue sebulan sepisan, jaluk dunia nggak dina. Tapi wallahi saya berani survei. Kebanyakan manusia lebih minta duniawi. Ya tidak? Yakin itu. Ila rahimahullah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Rabi'ah itu kekeh dengan permintaannya untuk apa? Meminta menemani Rasulullah SAW sampai di surga sebagaimana dia telah menemani Rasulullah SAW di dunia, maka apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantu saya untuk merealisasikan, mendoakan agar itu terrealisasi dengan kamu banyak sujud. Nah, ini yang dalam bab ini, bab mujahadah ini. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk apa? Minta yang paling besar, kemudian bersungguh-sungguh mengambil sebabnya. Maka Rasulullah SAW memberikan, ini loh, kalau mau biar ada usahanya itu kan, bantu dengan apa? Amal soleh. Salah satunya dengan apa? Banyak sujud, banyak sholat. Coba lihat, ini penting karena sekarang itu banyak sekali ulama-ulama gadungan tadi yang ujung-ujungnya adalah uang. Minta apa ini coba? Rasulullah SAW tatkala menawarkan apa? Bagi Rabi'ah ini surga, Rasulullah minta bayaran? Minta bayaran tidak? Tidak. Mintanya apa coba? Suruh banyak apa? Sujud. Suruh banyak sholat. Itu baru ulama. Kalau ada ulama kok apa? Mahare. Nah. Mahare kiye. Mahare adalah duniawi. Pastikan, itu dipastikan udah. Itu adalah umat sesat. Ulama itu. Jangan pernah kita mengambil ilmu dari ulama-ulama seperti itu. Tidak ada. Ini buktinya Rasulullah SAW. Tatkala menawarkan apa? Permintaan. Kemudian apa? Sahabat ini minta apa? Masuk surga bersama beliau. Apa? Dengan nebus mahar? Tidak. Dengan apa? Ya banyak sholat, banyak sembahyang, udah, banyak sujud. Nah itu. Kalau ada siapapun itu, mau ustadz kah, mau kiai kah, nah, ujung-ujungnya adalah apa? Mahare kiye. Ganu bapaken jenengan bok lagi urung pejah ora salat. Ora salat pirang dina? Ya wis lumpuh suwe ya, nah sekitar 2 tahun. Kiye iki kudu dikafaroti. Kudu ditebus. Ini banyak sudah ini. Ini sudah banyak. 1 kali sholat itu 2,5 kilo beras. Berarti anggar 5 sedina 5 sholat kan yang wajib kan? Berarti berapa? 12,5 sebulan. Berapa? 37,5 sebulan. Nah, setahun. Ya kurang lebih patang dacin lah gampangannya. Iya kan? Padahal 2 tahun. Bulung dacin, mehap seton. Ada nggak yang kayak gini? Saya tanya, ada nggak yang kayak gini? Mulai ada sekarang. Pastikan itu ajaran sesat. Pastikan itu. Tidak ada. Mana dalilnya? Cari di hadis, nggak akan ketemu. Cari di Quran, apalagi. Bahkan jangan di Al-Quran, jangan di hadis. Cari di kitab-kitab para ulama, nggak akan pernah ada. Seperti itu. Ini sudah mulai ada seperti ini. Menjual apa? Agama. Coba ini Rasulullah SAW. Tatkala apa? Sahabatnya minta untuk apa? Menemani beliau di surga. Beliau enggak minta. Ya kalau gitu tebus mahar 1 ekor unta. Enggak seperti itu. Ya sudah. Kalau udah kekeh minta seperti itu, maka bantu saya untuk saya berdoa dan engkau banyak apa melakukan sebabnya itu banyak sujud, banyak sholat. Jadi yang bermanfaat bagi kita adalah amal soleh kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Jadi penting kita
ini karena kemarin sudah separuhnya sudah kita jelaskan ya. Di sini ada titik penekannya. Penting sekali kita untuk membedakan mana ulama Rabbani dan mana ulama syaitani. Ulama-ulama yang mengikuti jalan Allah dan ulama-ulama yang mengikuti jalannya setan. Karena ulama itu Masya Allah kedudukannya tinggi sekali. Mereka adalah apa tadi? Al-ulama'u warasatul anbiya, pewaris Nabi. Pewaris Nabi yang harus kita junjung, kita hormati, kita layani. Tapi ulama yang apa? Rabbani. Salah satu cirinya yang disebutkan di sini yang kita tersirat dalam hal ini apa? Dia tidak mengharapkan apa? Tidak mengharapkan pelayanan, tidak apalagi bayaran dunia. Nah, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.